eyes. Keep your eyes closed like you promised. 1. Welcome to hell. Di awal film kita akan melihat seorang wanita muda bernama Zoe yang nampak merenung sambil memegang sepucuk pistol. Zoe bernarasi bahwa ibunya telah melakukan bunuh diri, dan setelah mengetahui alasan ibunya melakukan hal tersebut, sepertinya Zoe juga berniat melakukan hal yang serupa. She said, "Told me there are many parts of hell." Scene kemudian bergeser di mana memperlihatkan Zoe yang tengah berada di ranjang bersama seorang pria. Kita pun akan dibuat tercengang karena Zoe memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Spies everywhere. Love you, Daddy. Saat malam tiba, Zoe dan si ayah yang bernama John nampak tengah berkendara. Dalam perjalanan terdengar berita di radio yang menyebutkan tentang menghilangnya seorang gadis bernama Luciana. Boston Broomfield, about 102 pounds. She had 2 facial piercings. Mendengar hal tersebut, John pun mengatakan kalau ia tak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Zoe. Rupanya malam itu mereka berdua pergi ke sebuah bar. Tampak mereka berdua tengah memperhatikan seorang wanita bernama Stacy. Zoe kemudian menghampiri Stacy dan mengajaknya berbincang. Di situ Zoe juga mengatakan kalau John lah yang mentraktir minuman Stacy. My name is Stacy. I'm Zoe. Oh, my friend over there would like to buy you a drink. My friend John. Thank you. Tentu hal itu membuat Stacy terkesan dan tanpa pikir panjang, ia pun menerima ajakan John melanjutkan party di rumahnya. Singkat cerita, John dan Zoe berhasil membawa Stacy ke rumah mereka. John pun mengatakan kalau ia punya ruangan khusus untuk party. Stacy pun diminta menutup kedua matanya sampai hitungan ketiga. You close your eyes for me. Di dalam ruangan tersebut, John memotret Stacy. Saat membuka kedua matanya, Stacy pun kaget bukan main. Melihat ruangan tersebut mirip dengan ruangan eksekusi hukuman mati. Stacy mencoba keluar namun sayang pintu sudah terkunci. Zoe yang masih berada di luar pun tak berani berbuat apa-apa. Meskipun ia sudah sangat tak tahan menyaksikan kebejatan si John pada wanita-wanita muda. Di hari berikutnya nampak seorang sheriff bernama Scott Wallace tengah dalam perjalanan, di mana kemudian ia dihentikan oleh seorang wanita bernama Jennifer. Saat ditanya perihal brosur orang hilang di depannya, Wallace mengatakan kalau ia adalah seorang polisi. Ia ingin menempelkan brosur itu dengan harapan mendapatkan bantuan dari para warga yang mungkin sempat melihat Luciana. Beberapa saat kemudian Jennifer pun meminta turun. Saat ditanya, Jennifer mengatakan kalau ia adalah warga baru di kota tersebut. Deputy. Yeah. And I hope you find your missing girl. Di tempat berbeda saat John tak di rumah, Zoe mendatangi Stacy. Tentu saja Stacy langsung memohon agar Zoe membebaskannya. Zoe mengatakan kalau John akan menyiksa Stacy dengan kejam seperti para gadis sebelumnya. Satu-satunya jalan keluar, Stacy harus menghabisi hidupnya sendiri karena Stacy tak akan pernah membayangkan penyiksaan yang akan ia derita. He's not gonna stop. You have a choice. No more. We don't have long. Di malam harinya John pun sampai di rumah. Saat ia ke ruang eksekusi, ia pun kaget karena melihat Stacy sudah tewas di tali gantungan. John lalu mencari Zoe dan menanyakan kenapa ia melakukan hal tersebut. Zoe pun mengatakan kalau ia tak tahan melihat Stacy menderita. Hal itu pun membuat John marah. Ia lalu menghukum Zoe dengan menyuruhnya membereskan jasad Stacy. Ain't no different addressing a deer.
Hari berikutnya di kantor sheriff, nampak Wallace yang baru memasuki kantor mendapatkan perintah untuk menindaklanjuti laporan seorang warga bernama Nyonya Kathy, di mana ia melaporkan bahwa kaca rumahnya dilempari batu oleh bocah-bocah kompleks. Saat tiba di lokasi, ternyata Wallace juga dikerjai oleh para bocah. Satu ban mobilnya pun berhasil dikempeskan anak-anak nakal tersebut. God damn it. Karena tak membawa ban cadangan, Wallace pun mencari bantuan, di mana kebetulan bengkel John ada di dekat sana. Melihat kedatangan Wallace, Zoe yang ada di situ pun segera memanggil John. Setelah John mendengar cerita Wallace, John pun akhirnya tak keberatan membantunya. I hope so. No more. Didn't pack a spare. I think I can help you with that. Dalam perjalanan, Wallace sempat melihat tato yang mencirikan kalau John adalah mantan tentara. Saat ditanya, John pun membenarkan kalau ia pernah bertugas di Irak pada tahun 2005. Di situ mereka pun berbincang banyak, di mana ternyata juga Wallace pernah bertugas di Irak pada tahun 2006 sebagai polisi militer. Iraq, Storm 2005. I was there too. Yep, 2006. Military Police Corps. Setibanya di kantor, Wallace menanyai kepala sheriff yang bernama Bob perihal si John. Bob pun menceritakan kalau John dan kekasihnya datang ke kota ini 5 tahun yang lalu. Denny si asisten juga mengatakan kalau ia merasa John sedikit aneh, karena bagaimana bisa ia mendapatkan kekasih seorang gadis yang jauh lebih muda darinya. Saat ditanya kenapa ia menanyakan perihal John, Wallace mengatakan kalau wajah John tak asing baginya. You from around here? I moved here about 5 years ago. He seems familiar. Like I know him from somewhere. Setibanya di rumah, John membawa satu jebakan beruang. Ia pun memanggil Zoe dan memintanya berhati-hati dalam melangkah. Step around here, huh? Sementara itu di rumah, Wallace melihat berita tentang penyiksaan yang dilakukan tentara Amerika yang bertugas di Irak terhadap para tawanan perang. Hal itu menyebabkan Wallace teringat akan sesuatu. Sementara itu di waktu bersamaan, nampak John dan Zoe kembali menanti buruannya di sebuah bar. Karena merasa bosan, Zoe pun memesan minuman. Di situ terlihat rupanya Jennifer telah mendapatkan pekerjaan di bar tersebut. Jennifer pun diminta Zoe membawakan minumannya ke tempat John. Melihat seorang pelayan baru yang begitu mempesona membuat John mulai mengeluarkan rayuannya. Tapi karena John sudah mendapatkan satu wanita yang bernama Annie, ia pun terpaksa menempatkan Jennifer di antrian berikutnya. John Stone. I'm Jennifer. I'm just being polite to Jennifer here. I'm right here, you know. I know. Maybe we could get better acquainted sometime. Tak butuh waktu lama, Annie pun berhasil dibawa John ke tempatnya. Melihat tempat John yang berada jauh di pelosok, tak juga membuat Annie curiga. Ia pun akhirnya dibawa ke dalam dan seperti biasa John meminta Annie menutup mata. Saat membuka matanya, Annie kaget mendapati dirinya berada di sarang seorang psikopat. Ia pun kini tak bisa berbuat apa selain pasrah pada nasibnya. Melihat Annie pingsan, John pun langsung menyetrumnya. Dan seperti biasa, John pun memotret Annie, yang kemudian fotonya ia pajang di dinding ruangan. Terlihat sudah begitu banyak korban yang berhasil ia dapatkan. Di luar pintu, Zoe hanya bisa mengintip apa yang dilakukan John pada Annie. Zoe sebetulnya kasihan pada Annie, akan tetapi ia tak berani berbuat macam-macam. So you better hope you can. Di tempat berbeda, Wallace yang yakin kalau ia pernah melihat John sebelumnya mencoba membuka arsip saat ia menjabat sebagai polisi militer di Irak. Dan benar saja, setelah ia membongkar file yang masih ia simpan, ia pun melihat foto John yang sedang menyandra seseorang. Keesokan harinya, Wallace menunjukkan arsip John pada Denny. Wallace menceritakan kalau John adalah mantan tentara yang bernama asli Jason Reilly, dan ia pernah dihukum karena menyiksa para tahanan perang. That John Stone? Hey, Jason Riley. Served 18 months for misconduct in the county. Married some local girl and then just... Setelah memutuskan keluar dari militer, John menikahi seorang janda bernama Susan.
yang rupanya Susan telah memiliki putri berusia 10 tahun dari pernikahan sebelumnya. From a previous marriage was 2 years after their wife committed suicide. Took custody of her daughter. Dan setelah beberapa tahun menikah, si istri pun melakukan bunuh diri. Dan hak asuh putri Susan pun jatuh ke tangan Jason alias John. Danny menduga kalau kekasih John ini adalah anak tirinya sendiri. Ia pun meminta Wallace mencari tahu kebenarannya. Merasa yakin Zoe pernah bersekolah, Wallace pun mendatangi satu-satunya sekolah menengah atas di kota tersebut. Setelah melihat foto Zoe di salah satu album sekolah, Wallace pun mendapatkan informasi kalau Zoe aslinya bernama Chloe. Dan ia memanglah putri dari Susan. What's her name though? It was Chloe. Just shame what happened to her mother. Di sore harinya Zoe nampak mendatangi Jennifer di bar. Di situ mereka pun sempat berbincang banyak. Tentu saja Zoe juga mencoba memperingatkan Jennifer bahwa banyak gadis hilang di kota tersebut. Namun sepertinya Jennifer tak terganggu dengan apa yang Zoe sampaikan. Ia mengatakan kalau ia ingin mencoba keberuntungannya di kota ini. Tak lama ternyata John menyusul ke bar. Tentu saja John sangat kesal karena Zoe meninggalkan rumah tanpa seizinnya. I don't like it when you go AWOL. John kembali ke rumah dan melanjutkan eksekusi Annie. Sementara Zoe yang mendengar teriakan Annie hanya bisa mengintip dari lubang udara. Di situ ia pun menyaksikan bagaimana John menyiksa Annie dengan menyetrumnya. Zoe lalu kembali ke kamar dan mengambil pistol dari laci. Ia kemudian terlihat merenung sambil menatap foto John dan juga foto dirinya. Ia nampak bimbang harus menghabisi dirinya sendiri atau ayah tirinya. Zoe lalu mendobrak pintu dan berniat menembak John. Hal itu sempat membuat John tegang dan meminta Zoe tak bermain-main dengan pistol. Namun entah karena sihir apa, Zoe tiba-tiba berubah pikiran dan malah menodongkan pistol itu ke arah Annie. Zoe mengatakan kalau Annie lebih baik mati karena ia tak akan tahan dengan siksaan yang akan John berikan kepadanya. Annie nampaknya sempat tak percaya. Akan tetapi melihat ia tak punya peluang untuk kabur, Annie pun akhirnya rela mati di tangan Zoe. It is pain like you never imagined. I'm giving you a choice. Setelah kejadian itu, John mengambil pistol Zoe. Tak mau kejadian itu terulang, John pun membuang pistol itu ke sungai. Di hari berikutnya nampak John bersama Zoe ke supermarket. Di situ Zoe sempat melihat seorang anak yang sedang bersama ibunya. Sesaat ia pun teringat akan kenangan bersama ibunya. Don't move, Chloe. Di waktu yang sama rupanya Wallace juga ada di situ. Ia pun memanggil Zoe dengan sebutan Chloe. Zoe pun nampaknya mau menoleh, tapi ia mengatakan kalau itu bukanlah namanya. Namun sayangnya John melihat aksi si sheriff. Melihat tatapan tajam John, Wallace pun terpaksa menunda rencananya. Di parkiran, Wallace dan juga Bob terus memantau si John. Bob menduga kalau Zoe memanglah mencintai John. Sementara Wallace yakin Zoe rela melakukan itu karena ia diancam. Sementara itu John meminta Zoe untuk jujur dengan apa yang ia katakan pada Wallace. Zoe pun meyakinkan John kalau ia tak ada mengatakan apapun. Said nothing. You sure? Yes. Sampai larut malam Wallace tak bisa berhenti memikirkan Zoe. Hal tersebut membuat Danny menghampirinya. Di situ Wallace pun kemudian bercerita kalau saat ia bertugas di Irak, ia melihat sendiri bagaimana para militer di sana begitu buas, menyiksa dan memperlakukan tahanan wanita dengan semena-mena. Bahkan banyak wanita yang menjadi tahanan di situ tewas karena perlakuan tersebut. They kept her alive. I'm bored with her, I guess. And then they killed her. Di malam yang sama Zoe masuk ke ruang eksekusi untuk mengembalikan kamera Polaroid John. Tak lama kemudian John datang lalu mengunci Zoe di dalam.
Zoe pun ketakutan bukan main dan berteriak meminta John membukakannya pintu. John kemudian tersenyum lalu masuk ke dalam. Zoe menanyakan apakah John juga ingin membuatnya seperti wanita-wanita tersebut. John pun mengatakan kalau ia sangat mencintai Zoe dan apa yang ia lakukan tadi hanya bercanda. Di malam itu juga mereka kembali ke bar untuk berburu, di mana ternyata Jennifer sudah menunggu mereka. Jennifer pun berhasil diajak bergabung dan ditraktir banyak minuman. Saat John memesan minuman, Zoe berusaha menyuruh Jennifer pergi. Akan tetapi Jennifer sepertinya tak bisa menangkap maksud dibalik ucapan Zoe. You need to leave. You don't know all I think I do. Listen to me. John lalu membawakan Jennifer minuman yang sudah ia campur dengan obat tidur. Dengan mudahnya ia pun berhasil membawa Jennifer pergi dari bar. Dalam perjalanan John membongkar isi tas Jennifer, di mana di dalamnya ia menemukan sebuah pistol. Sementara di waktu yang sama, ternyata Wallace juga membuntuti John. Beberapa saat kemudian John sampai di rumah. Ia pun membawa Jennifer ke ruangan eksekusi. Zoe lalu menyadarkan Jennifer dengan sebatang rokok. Saat tersadar, Zoe mengatakan kalau ia sudah memperingatkan Jennifer. Wake up, sleep. I told you to leave. Zoe. John lalu datang namun Jennifer menggigit tangannya. John yang kesal kemudian menyetrum Jennifer beberapa kali. John mengatakan kalau ia adalah Algojo yang akan mengeksekusi wanita-wanita kotor semacam Jennifer. Fun now? No. I think it's having fun now, Zoe. Sementara Wallace yang mengendap-endap di halaman akhirnya menginjak jebakan beruang. Zoe yang mendengar teriakannya pun keluar dan berusaha menolong Wallace. Namun sayangnya tak lama John juga keluar dan ia melihat apa yang Zoe sedang lakukan. Melihat John tak ada, Jennifer mengambil satu antingnya untuk mencongkel gembok. Dan ternyata Jennifer cukup ahli melakukannya. Ia juga beruntung karena ia melihat sebuah pisau di atas meja. John yang melihat Wallace terkena jebakan lalu mengambil pistolnya. Tak cuma itu, ia juga menghantam Wallace sampai pingsan. Wallace kemudian diseret ke dalam. Disitulah mereka kaget karena Jennifer hilang dari tempatnya. John pun langsung menampar Zoe karena gara-gara dia polisi sampai datang kemari. Zoe kemudian diminta mengawasi Wallace karena ia akan mengejar Jennifer. John lalu mengambil senapannya dan mengejar Jennifer. Saat menyisir ke halaman belakang, Jennifer berhasil menancapkan pisau ke kaki John. John langsung mengarahkan senapannya ke arah Jennifer. Namun sayangnya ternyata senapan itu kosong. Sementara itu di dalam Wallace mulai tersadar dan melihat Zoe juga ada di situ. Zoe mengatakan kalau ia memang telah lama menunggu kedatangan seseorang untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian John kembali ke dalam dan memanggil Zoe. Ia meminta Zoe mengobati lukanya. Di saat bersamaan Jennifer muncul dengan membawa gergaji mesin. Tak banyak bicara, ia pun langsung menyerang John. Well, I'm gonna enjoy gutting you. Tak lama Zoe juga muncul dengan pistol di tangannya. John pun mengatakan kalau putrinya telah datang untuk menolongnya. Namun ternyata Zoe mengarahkan pistol itu ke arah John. Ia mengatakan kalau John bukan ayahnya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Every little girl loves their daddy. You're not my daddy. My daddy's dead. Ia lalu menembak John beberapa kali. Tak cuma itu, Zoe juga menggorok leher ayah tirinya sampai benar-benar tewas. And this one's for Mama. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Wallace yang kini harus mengambil cuti panjang sampai lukanya benar-benar sembuh. Terlihat juga Danny datang menemaninya.
Sementara Zoe dan Jennifer beralih profesi menjadi pemburu, di mana mereka bertekad menghukum para pria yang terlibat dalam penculikan para gadis-gadis belia di kota tersebut. Dan film pun selesai. Because you were a killer of women. I like those girls. I'm sorry. No one's coming to save you. Jadi sebetulnya Zoe tak pernah berharap kalau ia akan memiliki suami semacam John. Keberadaannya bersama John sepertinya karena ia mendapatkan sebuah ancaman serius dari seorang John. Masih menjadi misteri apa yang menyebabkan ibunda Zoe melakukan bundir. Tapi melihat kebencian di wajah Zoe, besar kemungkinan kalau John adalah penyebab Susan melakukan bundir. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.